Baik semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan saya di mata kuliah biologi. Seperti yang saya sampaikan di minggu lalu bahwa biologi yang kita akan pelajari kali ini biologi yang nanti akan menjadi pengantar di mata kuliah perancangan sistem kerja ataupun ergonomi. Jadi di mata kuliah biologi ini mungkin kalian sudah tidak asing dengan kata biologi ya, karena mungkin pernah mendapat pelajaran ini saat SMA ataupun SMP. Tetapi mungkin bayangan kalian mata kuliah biologi ini nanti akan membahas secara detail biologinya, tidak. Tetapi nanti biologinya subbab-subbab yang saya ambil itu hanya beberapa dari subbab keseluruhan biologi dasar, sehingga nanti mungkin akan sedikit melompat-lompat materinya, karena memang materi-materi yang saya ambil itu nanti materi yang akan mendukung di perkuliahan nanti di semester 3. Untuk yang angkatan 2020 ada namanya mata kuliah perancangan sistem kerja, dan ada nanti mata kuliah namanya mata kuliah ergonomi di semester keempat. Nah, jadi biologi ini nanti sebagai pengantar dari kedua mata kuliah itu di tahun kedua kalian. Itu. Jadi untuk minggu kedua ini kita bertemu di video yang saya buat ini. Jadi agar kalian lebih memahami tentang apa itu anatomi dan fisiologi, sehingga saya buatkan video. Jadi untuk penjelasan dari materi yang sudah saya upload nanti di e-learning. Jadi pertemuan kedua kali ini kita akan membahas mengenai anatomi dan fisiologi. Nah, anatomi itu berasal dari bahasa Latin, terdiri dari kata ana atau bagian, tomi atau irisan atau potongan. Jadi anatomi itu adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh manusia ataupun hewan. Jadi yang mempelajari tentang susunan tubuh, bentuk atau bagian-bagian dari makhluk itu sendiri gitu. Jadi irisan atau potongan atau bagian-bagian dari bentuk atau susunan keseluruhan dari alat tubuh manusia atau hewan, seperti itu. Kemudian kalau fisiologi sama juga berasal dari bahasa Latin, terdiri dari kata visi, dari kata physis yang artinya alam atau cara kerja, lalu logos itu ilmu pengetahuan. Jadi di sini fisiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi atau pekerjaan dari tiap-tiap jaringan tubuh itu sendiri. Nanti di mata kuliah ergonomi itu nanti ada mempelajari tentang fisiologi itu sendiri secara dalam, seperti itu. Kemudian kalau anatomi dan fisiologi itu gabungan. Jadi ya yang mempelajari keilmuan yang mempelajari tentang susunan atau potongan bagian tubuh, dan juga mempelajari fungsi dari bagian atau potongan dari tubuh tersebut. Jadi bagaimana jantung bekerja, bagaimana ginjal bekerja, itu nanti kita pelajari di anatomi dan fisiologi ini. Ini hanya sebagai pengantar. Kemudian posisi anatomi. Mana tadi? Oh, maaf. Posisi anatomi. Nah, bentar. Posisi anatomi itu contohnya orang berdiri tegak dan menghadap ke depan. Lengan di samping dengan telapak tangan menghadap ke depan. Kemudian tungkai dan telapak kaki merapat dengan telapak kaki menghadap ke depan. Itu contoh anatominya. Atau potongan atau bagian dari tubuh gitu. Jadi lebih ke mana letak-letak bagian tubuhnya, seperti itu. Kemudian kalau yang ini struktur tubuh manusia, ini kita kaitannya dengan manusia ya. Jadi biologi yang kita pelajari ini kaitannya dengan struktur tubuh manusia. Kemudian ada sel. Sel itu
unsur atau bagian tubuh paling kecil di dalam tubuh kita, itu sel. Kemudian kumpulan dari sel itu namanya jaringan. Jadi ada jaringan saraf, jaringan kuku, karena itu terdiri dari banyak atau kumpulannya sel gitu. Kemudian kumpulan jaringan itu nanti membentuk sebuah organ. Jadi misalkan tadi jantung itu tersusun dari beberapa jaringan yang menyusun atau membentuk sebuah jantung. Jadi organ itu bagian tubuh yang mempunyai fungsi khusus. Jadi kayak kalau organ itu ya jantung, ginjal, otak, mata, itu namanya organ. Kalau sistem, berarti ya kayak sistem pencernaan, berarti dari mulut, kemudian tenggorokan, lalu masuk ke sistem pencernaan kita di usus, lambung, usus, kemudian alat buang. Seperti itu. Jadi itu perbedaan antara sel, jaringan, organ, dan sistem. Di tubuh kita itu banyak sekali sistem. Jadi ada sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem perputaran darah, itu banyak sekali gitu. Jadi nanti kalian bisa membedakan bedanya organ sama sistem. Kemudian sel. Nah ini unit dasar dari tubuh manusia. Jadi kalian pernah mendengar sel darah merah, sel darah putih. Nah itu yang membentuk nanti kalau kumpulan sel itu menjadi sebuah jaringan. Jadi sel darah merah dalam tubuh kita itu jumlahnya 25 triliun. Jadi kalau sel darah merah itu mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan. Kemudian ada juga yang sel darah putih. Kalau kelebihan sel darah putih juga akan mengakibatkan kanker darah dan lain sebagainya. Jadi memang Tuhan atau Allah itu memang sangat detail sekali menciptakan makhluknya. Di sini dimaksudnya manusia. Jadi sedetail itu, kalau kita memikirkan sedetail itu kita nggak mungkin paham. Tapi yang menciptakan kita, Tuhan atau Allah itu sampai sedetailnya dia menciptakan namanya sel. Itu ada jumlahnya 25.000 triliun, itu yang sel darah merah. Kalau yang sel darah putih mungkin beda lagi. Kemudian ini saking banyaknya sel-sel yang ada di dalam tubuh kita itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda, mempunyai sifat yang berbeda-beda gitu. Jadi ini contoh sifat-sifat dasar dalam sel itu bisa oksigen akan terikat pada karbohidrat, lemak, dan protein. Jadi tiap jenis sel itu akan berbeda-beda. Kemudian setiap sel melepaskan hasil akhir reaksinya ke cairan di sekitarnya. Itu juga tergantung dia sel darah merah atau sel apa gitu. Kemudian, nah ini anatomi sel. Jadi di dalam sel itu ternyata masih ada bagian-bagiannya. Gitu. Mungkin yang dari IPA mungkin masih tahu mitokondria itu apa, mikrofilamen itu apa, nukleus itu apa. Mungkin yang dari STM atau SMA ini masih ini itu apa kayak gitu, tapi nggak masalah. Saya tidak akan membahas terlalu detail tentang sel, tetapi paling nggak kalian sudah tahu sel itu di dalamnya kayak gini loh. Kayak ada mikrotubulus, silia, kemudian ribosom. Ini kalau anak IPA pasti familiar dengan hal ini gitu, tapi nggak masalah lah. Ini hanya sebagai pengantar saja. Kemudian jaringan. Jaringan tadi sekumpulan sel yang serupa ya. Jadi misalkan sel darah merah ya kalau dikumpulkan akan membentuk sebuah jaringan gitu. Jadi di dalam tubuh manusia itu ada namanya jaringan epitel, jaringan pengikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Kemudian, nah ini jaringan epitel. Itu biasanya di permukaan kulit, epitel itu. Berfungsi untuk melindungi organ yang dilapisinya. Jadi kalau kita kan tersusun dari banyak ya kulitnya.
Di sekutu tubuh kan ada kulit, jadi melindungi organ yang dilapisinya gitu. Ini fungsinya epitel sebagai proteksi, jadi melindungi jaringan di bawahnya. Absorpsi, menyerap-nyerap zat, misalkan pada usus. Sekresi, mengeluarkan atau menghasilkan zat-zat yang berguna bagi tubuh, misalkan kelenjar, itu juga berguna. Sensasi, biasanya tentang rangsangan sensorik, hubungannya dengan saraf. Ekskresi, mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna, misalkan keringat, itu kan juga tidak berguna bagi tubuh kita. Filtrasi, menyaring zat-zat yang masuk ke kita. Kemudian difusi, memperantarai difusi gas, cairan, dan zat gizi. Pembersih, untuk membersihkan adanya benda asing yang masuk ke dalam saluran tubuh kita. Kemudian kelenjar, kumpulan sel yang berfungsi sebagai organ. Bisa lebih ke sini, bisa ke hormon, enzim, metabolit, molekul, kayak gitu. Jadi kelenjar dalam tubuh kita ada kelenjar eksokrin dan endokrin. Yang eksokrin itu memiliki saluran dan mengalirkan produknya ke permukaan tubuh. Kalau yang endokrin tidak memiliki saluran, tapi dia bisa menembus membran sel. Gitu. Ini hanya sebagai pengantar saja atau pengetahuan buat kalian aja. Jadi jangan bingung. Yang ini eksokrin, ada merokrin, aprokrin, holokrin. Nanti kalau kalian mungkin cari di Google, mungkin apa itu merokrin, apa itu aprokrin, apa itu holokrin, gitu. Itu nanti kalian bisa Google sendiri. Tetapi merokrin ini saya buat ringkas, bahwa merokrin itu produk yang disekresi, dikeluarkan dengan cara eksositosis, jadi ke permukaan apeks kelenjar. Kemudian yang aprokin itu kalau yang perempuan biasanya mempunyai aprokin ini karena ada di kelenjar payudara. Kemudian yang holokrin itu contohnya kelenjar keringat. Jadi itu ada holokrinnya. Kemudian yang endokrin. Ini jadi yang menghasilkan hormon itu ada kelenjar hipofisis, tiroid, kelenjar adrenal, pankreas, ovarium, dan testis. Kemudian jaringan pengikat. Jadi untuk mengikat, namanya sesuai dengan namanya, untuk mengikat jaringan dengan tubuh, jaringan darah. Itu dimaksud contoh dari jaringan pengikat. Kalau tidak ada pengikatnya ya bisa kita bayangkan sendiri jaringan darah kita kayak gimana. Pasti akan kita bisa melihat jalannya darah yang ada dalam tubuh kita, kan ngeri ya gitu. Kemudian jaringan pengikat ini fungsinya untuk menyokong tubuh. Itu misalkan pada tulang lunak itu kan harus ada jaringan pengikatnya. Kalau tidak ya tadi akan ada kelainan dalam pertumbuhan. Kemudian jaringan ikat, ada jaringan ikat longgar, ikat fibrosa, ikat khusus. Tidak akan saya bahas, hanya sekedar lewat saja. Kemudian jaringan otot. Nah, ini mungkin kalian yang sering melihat ya jaringan otot. Jadi ada otot lurik, ada otot polos, otot jantung, itu apa saja nanti bisa kalian searching sendiri gitu. Kalau yang otot lurik itu biasanya ditemukan pada rangka tubuh. Kalau yang jantung jelas ada di jantung, kalau yang otot polos itu di organ tubuh bagian dalam. Itu ini enggak usah. Nah, tipe jaringan otot. Otot polos itu dia memiliki satu inti yang berada di tengah. Kalau yang otot rangka memiliki banyak inti. Kalau yang otot jantung memiliki satu inti yang berada di tengah. Jadi beda-beda tipe jaringan ototnya. Kemudian jaringan saraf.
ini kalau ada rangsangan, jadi dia ada gerak refleks itu karena dihantarkan oleh jaringan saraf itu sendiri. Gitu. Kemudian masuk ke organ, setelah jaringan kita masuk ke organ. Jadi ada yang namanya sistem kardiovaskular, ini lebih ke jantung, jadi memompa darah ke seluruh tubuh, jantung, ginjal itu katanya dengan ini. Kemudian sistem pencernaan dari mulut, kemudian di dalam mulut itu kita masuk ke kerongkongan, masuk ke lambung, usus halus, usus 12 jari, usus besar, kemudian endokrin, lebih ke hormon di sini, kekebalan. Jadi kalau ada yang kayak virus atau benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita itu ada imunitasnya gitu. Kemudian sistem integumen, kulit atau rambut itu tergantung dari lebih ke pigmennya. Katanya dengan pigmen. Lalu sistem limfatik, ini lebih ke bagian dalam tubuh kita, ada limfa dan jaringan darah. Sistem otot untuk menggerakkan tubuh. Sistem saraf itu juga sama dengan sistem yang ada di tadi, reproduksi lebih ke organ seks, sistem pernafasan ya untuk pernafasan seperti itu. Sistem rangka ya untuk kaitan dengan struktur tulang. Sistem urin lebih ke ginjal, kemudian ekskresi urin. Kemudian istilah gerakan anatomi. Ada fleksi. Fleksi itu apa? Gerak menekuk atau membengkokkan. Kalau yang ekstensi, gerakan untuk meluruskan. Kayak gitu. Kemudian yang ada abduksi dan abduksi. Adduksi dan abduksi. Kalau yang adduksi itu mendekati tubuh, kalau yang abduksi malah menjauhi. Gitu. Ini contohnya, bisa kalian bayangkan sendiri ya, contoh dari abduksi dan adduksi. Kemudian elevasi dan depresi. Kalau yang elevasi itu mengangkat, kalau depresi itu menurunkan. Jadi perbedaannya itu. Kemudian ada inversi dan eversi. Kalau inversi itu gerakan memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh. Kalau yang eversi, gerakan memiringkan telapak kaki keluar. Kemudian yang supinasi dan pronasi. Kalau yang supinasi menengadahkan tangan seperti ini. Kalau yang pronasi menelungkupkan tangan. Ini namanya supinasi dan pronasi. Endorotasi dan eksorotasi. Yang endorotasi gerakan yang ke dalam. Kalau yang eksorotasi malah gerakan rotasi keluar. Nah, kemudian istilah lokasi anatomi. Ada bidang median. Membagi tepat menjadi bagian kanan dan kiri. Kalau sagital menjadi dua bagian, tapi titiknya tidak tertentu. Jadi tidak bisa sejajar dengan bidang median. Kalau yang horizontal ya ada bidang XY, jadi membagi bagian tubuh atas dan bawah, superior dan inferior. Lalu bidang koronal, bidang vertikal yang melalui tubuh. Tuh, bagian depan dan belakang. Kemudian, nah ini median plane, ini transverse plane, coronal plane, median plane seperti ini. Ini contohnya saja. Nah ini ada arah dan bidang anatomi, superior atas, inferior bawah, anterior depan, posterior belakang. Ini nanti bisa kalian contohkan kayak gimana yang inferior, kemudian yang superior, yang medial, dan lain sebagainya. Kemudian mekanisme ini nggak usah. Nah ini istilah yang dipakai untuk menunjukkan ilmu yang dipakai. Osteologi, ilmu pengetahuan tentang tulang. Artrologi, tentang sendi. Miologi, tentang otot. Neurologi, tentang saraf. Kardiologi, jantung. Gastrologi, pencernaan. Oftalmologi, tentang mata. Urologi, saluran perkemihan dan reproduksi.
dermatologi kulit, splankologi tentang organ atau alat dalam. Kemudian, nah, minggu depan kita akan mempelajari sistem kerangka, sistem otot. Jadi nanti mulai minggu depan kita akan mempelajari ini. Jadi sistem kerangka dan sistem otot ini kaitannya dengan nanti biomekanika. Nanti ada di mata kuliah di teknik industri seperti itu, sehingga di teknik industri maaf ini mati lampu, di ergonomi dan perancangan sistem kerja. Kalau yang pernafasan dan jantung itu lebih ke fisiologi, jadi nanti dihitung konsumsi oksigen dalam sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang itu berapa jumlah konsumsi oksigennya. Kemudian sistem integumen, nanti kalau ada waktu akan saya jelaskan apa itu integumen. Jadi 5 bab ini yang akan kita pelajari tentang kerangka, otot, pernafasan, kardiovaskular, dan integumen. Karena kalau yang kerangka itu nanti kaitannya dengan kelainan pada tulang belakang. Jadi kalau di ergonomi itu ada namanya kelainan muskuloskeletal disorder. Jadi kelainan pada tulang belakang karena itu diakibatkan oleh mungkin terlalu sering mengangkat beban atau beban kayak buruh di pasar, buruh gendong gitu kan, dia mengangkat puluhan kilo. Nah itu dia mungkin postur mengangkatnya mungkin posisinya tidak tepat sehingga akan menyebabkan adanya musculoskeletal disorder. Itu nanti kalau terus-menerus dilakukan seperti itu, katakanlah yang buruh gendong itu pasti nanti saat tua nanti itu dia akan membungkuk karena terlalu banyak beban yang dia angkat dan dalam jangka waktu yang relatif lama sehingga bisa menyebabkan adanya sakit namanya musculoskeletal disorder. Nah, itu nanti parah-parahnya itu bisa mengalami kelumpuhan gitu. Jadi nanti kita akan mulai membahas tentang kerangka di minggu ketiga insya Allah gitu ya. Nah, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, langsung saja di-share pertanyaannya kalau ada yang belum paham ke WA Group, di WA Group Kuliah Bu Hasti 2020 yang baru join di kelas saya, nggak apa-apa karena ini baru masuk materi, jangan berkecil hati, karena kita di sini sama-sama belajar, sama-sama mencari ilmu, sehingga kalau ada yang ketinggalan, jangan diejek ya teman-temannya ya. Gitu. Jadi tetap semangat saja, karena memang sampai tanggal 31 Oktober kita masih menerima mahasiswa, sehingga kedepannya pasti akan ada penambahan mahasiswa. Jadi di tiap mata kuliah mungkin dalam tiap minggu mungkin ada penambahan mahasiswa yang angkatan 2020, tapi tidak masalah. Dan alhamdulillah sudah 20 orang yang masuk di teknik industri, semoga akan nambah minimal ya nambah 1 kelas lagi gitu. Jadi angkatan kedua teknik industri ini bisa lebih banyak lagi sehingga bisa mempromosikan bahwa di UPY sudah ada prodi teknik industri gitu. Itu ya, cukup sekian dari saya. Jangan lupa untuk absensi di portal e-learning yang sudah saya buat, Biologi 2020-2021. Yang baru join bisa minta diajari oleh temannya yang sudah bisa join di portal e-learning. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan,
Jangan mudah putus asa. Kalau ada apa-apa kendala di perkuliahan, mohon segera dilaporkan ke PA-nya atau ke dosennya langsung bahwa misalkan ada kendala, sehingga nanti kami bisa memberikan kelonggaran gitu ya. Saya tutup kuliah pada siang hari ini. Terima kasih atas waktunya. Salam untuk keluarga di rumah. Sekali lagi tetap semangat di rumah aja. Semoga kita segera ketemu bertatap muka langsung ya di kampus, di kuliah gitu. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.